Sharing di sini kita hanya berbagi, sifatnya hanya sharing. Tidak berarti saya yang lebih pintar karena saya berdiri di sini saya lebih tahu, tidak ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau ada sesuatu yang harus dibahas, kita pecahkan bersama-sama. Oke, kita masuk aja ke susunan acara ini. Oke, alur kegiatan kita hari ini. Pertama tadi pembukaan sudah, selanjutnya nanti ada ice breaking selama 5 menit kurang lebih, terus ada pemaparan materi dari saya sendiri, terus ada tanya jawab sekitar 5 menit, selanjutnya ada penutup. Nah, diperkirakan waktu kegiatan ini kurang lebih 1 jam ya. Oke, lanjut mungkin Pak ice breaking. Oke, kita masuk ice breaking dulu biar kita santai ya Bu Bapak. Oke. Pada saat saya berkata hitam, Ibu bisa memegang telinganya. Gak apa-apa, mau ketutup juga boleh. Ya. Pada saat berkata hitam, memegang telinga. Pada saat saya mengatakan merah, Bapak Ibu memegang kepalanya. Pada saat saya mengatakan hijau, Bapak Ibu bisa memegang hidungnya. Gak usah. Pertama tadi kalau saya berkata hitam, Bapak Ibu memegang telinganya. Pada saat saya berkata hitam, Bapak merah, maaf. Pada saat saya berkata merah, Bapak Ibu memegang kepala. Pada saat saya berkata hijau, Bapak Ibu memegang hidung, kuping hitam, kepala merah, hidung hijau. Siap? Kita coba. Hijau. Hijau. Merah. Hitam. Hitam merah. Hitam merah. Hijau, hitam, merah. Oke. Merah, merah, hitam. Kepala, kuping. Hijau, merah, merah. Masih kagum ya Bu Is ya? Oke, agak cepet ya. Merah, merah, merah. Hitam, hijau, merah. Merah, hijau, hitam. Oke, saya rasa cukup untuk ice breaking. Ya. Oh belum lagi. Oke, apa? Sekali lagi. Hitam, hitam, hitam. Merah, hitam, hijau. Pak Andi gak ikutan. Oke, kita lanjut ya Bu. Ini balik. Oke, kita masuk ke materinya. Pertama yaitu budaya positif. Di latar belakangi dari apa sih budaya positif ini di lingkungan sekolah? Pada intinya latar belakangnya itu bahwa sekolah itu sebagai institusi membentuk karakter yang memiliki peran dalam membentuk karakter murid. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan, diwujudkan. Ya, jadi kenapa harus ada budaya positif? Karena sekolah merupakan sebuah institusi pembentuk karakter. Jadi karakter peserta didik kita itu selain di rumah itu juga dibentuk di sekolah, ya Bapak Ibu. Jadi kenapa harus di sekolah? Karena di sekolah itu merupakan sebuah institusi, katanya yang resminya. Kalau di rumah tidak dibilang nggak resmi juga enggak ya. Nah, jadi di sekolah itu harus perlu yang namanya budaya positif. Ini latar belakang harus adanya budaya positif di sekolah kita. Oke, lanjut Farid. Nah, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini secara diciptakannya tidak secara instan, ya, tidak secara cepat, tidak secara langsung, tidak secara tiba-tiba, tapi dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Ya,
saya mengutip dari sebuah ucapan dari sebuah pemikir, yaitu kebudayaan itu tidak bisa dibuat-buat, ya. Kebudayaan itu nggak bisa dibuat-buat. Kebudayaan itu merupakan sesuatu yang berkembang. Siapa sih yang berkembang? Yang berkembang itu adalah manusia. Siapa manusia? Manusia adalah kita sendiri. Jadi siapa? Apa itu budaya? Budaya itu ya kita. Budaya itu adalah kita sendiri. Oke. Nah, belum. Pengertian dari budaya positif ini sejalan dengan pemikiran, sejalan dengan filosofis yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita. Siapa ya, Bu? Siapa ya, Pak? Bapak. Iya. Tepuk tangan dong buat Bu Ayu. Oke, ya. Sejalan pemikiran dan filosofis dari Bapak pendidikan kita, yaitu di sini toladannya adalah guru, ya. Contohnya adalah guru, pastinya lagi ke guru lagi. Dan saya ingat ucapan dari seorang pengawas pendidikan, pengawas Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan waktu itu, Ibunda Sudarwati mengatakan guru itu hal kecil pun akan dinilai oleh murid. Benar nggak, Bu? Benar nggak, Pak? Ya, hal kecil yang ada di kita pasti akan dinilai oleh murid. Kalau kata Bu Sudarwati, jangan sepelekan masalah sepatu. Ya, walaupun sepatu itu buat diinjek-injek, tapi yang di bawah yang buat diinjek-injek itu akan menjadi nilai positif bagi kita kepada anak murid. Pada saat sepatu kita bersih, saat sepatu kita mengkilat lah kalau yang laki-laki, ya. Beda pada saat pandangan si peserta didik kita kepada kita pada saat sepatu kita tidak bersih dan kotor. Itu ucapan dari Bunda Sudarwati, insya Allah masih saya ingat sampai sekarang. Oke, Mir, lanjut Farid. Oke, kita akan coba rubah paradigma. Apa sih rubah paradigma? Saya minta ibu bapak duduknya berpasangan. Iya. Boleh. Silakan duduk berpasangan, kita bermain sebentar. Bu Ermi diganggu sebentar ya. Oke. Sudah duduk berpasangan, Pak? Ibu? Oke, saya akan bagikan kertas ke salah satu, ya. Saya akan membagikan kertas ke salah satu dari ibu. Ibu kan duduk berpasangan nih sama ya. Jangan, itu mau kopi, Pak. Oke, Pak Ala bisa pegang, Pak Ala, maaf. Aku nggak siapa. Kameramen sih. Oh, kameramen. Oke. Sama kamera. Bu Ermi yang siapa? Aku mau Bu Ermi-nya lagi ini ya. Bapak ini kita mau berdua. Pak Ari sama Bu Bil, Pak Ari. Iya, Bu Ermi lagi ini. Oke. Gimana sih rubah paradigma? Pertama, A dan B. A dan B ini adalah bapak dan ibu ya, yang berpasangan tadi ya. Anda dan teman Anda. Terus tadi saya sudah bagikan satu secari kertas lah ya. Secari kertas cinta apa terserah. Ya. Silakan yang memegang kertas buat sebuah benda yang menurut ibu itu paling berharga buat bapak ibu. Seandainya itu hilang, Benda. iya, seandainya itu hilang akan terjadi sesuatu yang berbahaya lah dalam hidup ibu bapak. Silakan dibuat. Di gambar ada di Ditulis aja. Jangan kasih tahu. Satu lagi jangan dikasih tahu sama temennya yang sebelahnya. Oke, sudah? Iya. Gak usah ditulis aja namanya. Satu kertas saja. Yang pegang kertas tadi aja, udah? Benda ya? Beda. Pandi apa pandi? Beda. Oke, udah? Lu tukar. enggak, jangan ditukar. Udah? Sudah ditulis? Nah, Belum. lagi Oke, dicari kertas tadi silakan Bapak Ibu buat benda yang paling berharga menurut Bapak Ibu yang punya. Enggak bisa digambar, ditulis aja. Misalnya cincin kawin, ya udah tulis cincin kawin. Ya, atau motor, ya motor tulis di situ. Oke deh, tapi jangan sampai teman yang satunya tahu apa itu tulisannya. Kalau nggak suka teman-teman Satu aja. Satu aja. Oke, sudah? Oke, sudah? Sekarang silakan digenggam dengan tangan kanan sekuat mungkin, jangan sampai kertas itu lepas. Digenggam. Oke, sudah? Terserah mau dilecekin kayak mau diapain kayak, yang penting digenggam jangan sampai itu lepas.
Sudah? Kalau terlepas, Sudah? ambil. Sudah? Sudah? Nah, tugas yang B, silakan dibujuk, dirayu, diancam. Bagaimana caranya kalian, Bapak Ibu bisa tahu apa sih isi di genggaman temannya? Silakan coba. Bapak Ayu ceritanya. Nggak boleh ngelamar. Dirampas pun boleh. Oh, Ya, caranya gimana biar bisa tahu. Nah, yang megang kertas diharapkan dipegang, jangan sampai kertas ini sampai ke temennya. Kasih tahu dong. Lu kan kepala, jangan ditemenin lo. Oke, di sini disebutkan dengan berbagai cara ibu bapak bisa meminta, memberikan apa setuju dengan mengancam pun boleh, menghardik pun boleh. Awas lo, nggak dikasih tahu. Nggak dikasih jajan. Bisa boleh juga menayunya. Oke. Oke, oke, saya akan selesai. Kasih. Kira-kira dari yang kita lakukan tadi apa sih maknanya? Saling ini tahu. Saling ingin tahu kata Bu Rima. Apa lagi? Kasihan. Ada rasa kasihan kata Pak Yuda. Lihat ini kasih karena kasihan. Mempertahankan. Satunya sok. Rahasia, ya. Oke, kita simpan itu dulu. Rip, lanjut. Jangan balik sendiri, Rip. Oke, tadi di situ disebutkan Bapak Ibu yang mau pengen tahu apa sih di tangannya boleh mengancam, benar nggak tadi? Ya, terus juga boleh kasih hukuman, ya, menghukum. Terus juga nanti ada yang boleh dikomunikasikan baik-baik. Ya kan tadi ada kayak itu ngomong baik-baik. Ntar kita makan-makan deh habis ini. Alhamdulillah. Terus oke. Nah, gimana sih yang bentuk disiplin positif itu? Saya udah bedakan ada dua bentuk gambar ya Bu di sini. Ya. Ancaman. Tadi ada ancaman ya. Ancaman itu bukan bentuk salah satu bentuk dari disiplin positif. Pasti kalau ancaman bukan termasuk yang enggak. Ini slide-nya agak berubah waktu itu ambil dari Canva. Jadi pas dirubah agak berubah. Terus kalau komunikasi, oke? Komunikasi, saya kasih gambar hati menunjukkan ini merupakan sebuah atau sesuatu yang positif, ya, Ibu Bapak. Ini merupakan sebuah yang positif. Terus ada lagi hukuman, ya. Wah, ntar kalau nggak dikasih kata mak tadi apa mak? Nggak dijadiin, itu hukuman ya. Atau nanti dimarah-marahin, itu hukuman. Hukuman juga ternyata juga bukan salah satu bentuk dari disiplin positif, ya. Terus ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini termasuk ke dalam disiplin positif, ya. Oke, lanjut Farid. Nah, dari disiplin positif tadi, ya, dari disiplin positif tadi akan melahirkan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini banyak bertitik tolak dari kurikulum Merdeka, Ibu, ya. Nah, kurikulum Merdeka itu apa sih yang dituntut dari kurikulum Merdeka? Yang dituntutnya di sini adalah ini, profil pelajar Pancasila. Apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Adalah pelajar yang terbangun untuk keenam dimensi secara utuh. Jadi keenam dimensi ini ada, iya, ya. Ada kreatif, ada mandiri, ada bergotong royong. Oke, ya. Enam dimensi ini tidak boleh terpisah, tidak boleh tidak ada di dalam diri si peserta didik kita. Ya, apa sih? Tadi yang disebut Ibu Mirpa, ada beriman, bertakwa kepada, sama datang Bunda.
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya, mandiri, gotong royong, kebinekaan global, benar kritis, ya, terus ada kreatif. Nah, keenam unsur ini tidak ada di dalam diri peserta didik kita. Ini tuntutan dari kurikulum mereka. Kenapa? Mereka saling berhubungan, Ibu, ya, antara disiplin positif dari sini. Oke, saya lanjut. Oke. Iya. Nah, ini ada salah satu contoh keyakinan kelas. Hubungannya nanti ke tempat yang tadi yang kita praktekin, ya. Keyakinan kelas. Tadi kan yakin ya, benda yang ibu bapak pegang itu sesuatu yang apa tadi? Berharga. Nah, itu keyakinan. Yakin apa ya? Gak boleh orang tahu, gak boleh orang ambil, karena keyakinan saya. Karena saya yakin apabila ini hilang, apabila ini terjadi sesuatu yang tidak saya inginkan, akan terjadi sesuatu keburukan pada diri saya. Nah, sama keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kalau di sini saya bikin keyakinan kelasnya yaitu penggunaan sarana ibadah musola. Kenapa ini terjadi? Di pendidikan guru penggerak itu semua yang kita buat, semua yang kita lakukan benar-benar real yang pernah kita lakukan gitu loh, nggak bisa ini pernah saya lakukan. Kenapa? Waktu itu saya pernah menggunakan musola, ya, kalau nggak salah Bu Vina waktu itu pernah WA ya Bu nih, ya, karena saya pernah menggunakan musola. Selesai menggunakan musola, mereka pergi begitu aja, ya, nggak diberesin lagi, nggak segala macam lagi. Saya tanya, akhirnya muncullah ide untuk membuat sebuah kesepakatan pada saat penggunaan sarana ibadah, ya, atau musola. Pertama, satu yang penting untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ini kayak tadi Bu, anak-anak harus yakin itu sesuatu yang berharga. Pada saat dia yakin yang dia pertahankan itu sesuatu yang berharga, apakah dia mau lepasin? Kayak ibu tadi mau aja nih, udah ambil nih, liatin gitu, gak bakalan kan? Karena dia yakin itu berharga. Sama pada saat kita membuat keyakinan kelas, ini harus diyakinkan dulu peserta didik kita bahwa keyakinan kelas yang kita buat itu sesuatu yang berharga yang harus mereka jaga. Ya, oke. Nah, di sini ada beberapa item. Pertama, sebelum masuk ke berdoa, sebelum masuk ke musola. Keduanya, melepaskan alas kaki sebelum masuk ke musola. Selanjutnya, dilarang berisik atau bercanda di dalam musola. Terus, nah ini yang poin yang kemarin saya ditegur sama Bu Vina. Merapikan kembali alat-alat sholat setelah dipakai. Selanjutnya yaitu jaga kebersihan musola. Nanti kapan-kapan bisa dicoba di kelas kita masing-masing untuk membuat keyakinan kelas. Ya, nanti untuk apa? Nanti ada di selanjutnya kita bahas. Oke, lanjut. Oke. Nah, apabila kesepakatan kelas dan keyakinan kelas tadi dilanggar, apa yang harus dilakukan kira-kira? Kan kita udah bikin kesepakatan kelas nih, ya, terus juga bikin keyakinan kelas. Kira-kira kalau ada anak yang melanggar, apa yang harus kita lakukan? Nah, sanksi. Apa lagi kira-kira? Masuk Bu Dewi. Apabila ada siswa atau ada peserta didik kita melanggar dari peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat, kira-kira apa yang harus kita lakukan, Ibu Bapak? Memberikan teguran, terus hukuman, sanksi. Nah, biasanya saya membuat beberapa tindakan guru. Pertama, pada saat dia melakukan kesalahan, biasanya mencatat 100 di buku dengan kalimat saya bersalah. Ada ya, biasanya ya, ibu bapak guru yang kayak gini biasanya ada ya. Oh, salah nih, bikin di buku tulisan kamu catat saya bersalah 100 baris. Dulu. Iya, sekarang masih ada nih? Masih. Enggak, alhamdulillah kalau itu. Terus yang kedua, keliling lapangan olahraga 5 putaran karena terlambat. Ya.
Ini terlambat harus keliling lapangan. Ya. Ketiga, push up 20 kali. Ada kayak Mbak Tia? Olahraga nggak ada yang terlambat Pak, belum ada bunyinya jemput. Alhamdulillah, pada mau ya. Kedua, menggantikan air minum teman yang gak sengaja ditumpahkan. Ya, ayo ganti air minumnya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan rautan pensil karena tidak tersengaja tersenggol. Yang keenam, murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Ketujuh, lari 4 keliling lapangan sekolah karena terlambat hadir pelajaran PJOK. Oke. Nah, dari ketujuh ini, menurut ibu yang nomor 1 ini hukuman atau apa ya? Mencatat 100 di kalimat dengan saya bersalah itu termasuk hukuman tuh? Hukuman. Oke. Yang kedua, hukuman juga. Yang ketiga, Bukan. Yang keempat bukan, Pak. keempat bukan. Bukan. Itu bagian dari tanggung Nah, jawab. kalau untuk anak SD nggak bisa 20 kali apalagi kelas 1. Nomor 4 itu bukan hukuman, Pak. Oke. Yang push up kira-kira hukuman atau bukan? Kalau bukan hukuman fisik, termasuk hukuman fisik. Kegiatan Bisa hukuman, bisa olahraga. konsekuensi. Bisa hukuman, bisa konsekuensi kata Pak Diki. Terus menggantikan air minum teman yang tumpah. Bukan hukuman. Tapi awas. Konsekuensi. Oke. Tanggung jawab. Membersihkan tumpahan rautan pensil. Ya. Hukuman atau bukan? Tanggung jawab. Bukan ya. Jawab. Nah, murid disuruh mengenakan sepatu karena seharian tidak pakai sepatu hitam. Ini hukuman bukan? Bukan. Ya, terus lari 4 di lapangan sekolah karena terlambat hadir PJOK. Hukuman atau bukan? Pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Ternyata betul. Ya, 1 2 3 tadi termasuk hukuman. 4 5 termasuk ke dalam konsekuensi. Ke-6 itu hukuman dan ke-7 konsekuensi. Ingat yang tadi, hukuman bukan salah satu solusi dari budaya positif. Apa solusinya? Kita bisa tadi diskusikan. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan. Benar nggak, Bu? Ya, saya ingat Pak Sam ngomong waktu di gudang ngobrol sama Pak Sam. Pak Haril, tadi ada murid kelas 6 tahu tahun berapa datang, masih ingat saya, katanya orang tinggi banget, saya jangan lupa. Kenapa kok ingat? Yang diingat waktu dia hukum, benar ya Pak Sam ya? Nah, itulah kesan kalau hukuman tuh biasa begitu. Ya, oke lanjut. Ini saya rasa nanti tinggal dibahas aja. Lanjut. Oke, kita akan bahas lagi tentang 5 kebutuhan dasar manusia menurut menurut William Glasser. Ya, jadi Dr. William Glasser. Oke. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar hidup. Ya, pertama bertahan hidup, kedua nanti ada kebebasan, ketiga ada kesenangan, ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya menurut Gardner ini, ya, siswa yang nakal itu bisa jadi salah satu kebutuhan dasar hidupnya ini tidak terpenuhi. Contoh, ya, ada anak yang nakal, ya, setelah diselidiki tahu-tahu di rumahnya bermasalah dengan keluarganya, tidak terperhatikan, ya, oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Biasanya dia masuknya di sini, kurangnya rasa kasih sayang, ya. Jadi kalau kata Gardner, jangan ngejudge anak itu nakal dulu. Kenakalannya itu kenapa? Dicari tahu dulu. Bisa jadi ada 5 kebutuhan dasar ini yang belum tercukupi di dalam kehidupan mereka, ya. Mungkin dari kebebasannya, mungkin dari kesenangannya, penguasaannya, bertahan hidupnya, ya. Nah, ini yang harus kita cari dulu pada saat ada masalah, anak kita bermasalah, ya. Kenapa? Nah, kita cari dulu, ada nggak kira-kira 5 kebutuhan dasarnya ini yang belum terpenuhi di dalam dirinya, ya. Kalau kasih sayang kayak tadi, biasanya dia cuma cari perhatian, ya, cari perhatian aja karena dia nggak pengen diperhatiin, jadi dia nakal, bisa jadi begitu. Oke, lanjut. Nah,
Sekarang kita akan bahas tentang 5 posisi kontrol guru. Ya. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Pertama ada posisi penghukum, kedua ada posisi pembuat rasa bersalah, ketiga ada posisi teman, yang ketiga ada posisi pemantau, dan yang keempat ada posisi manajer. Yang kelima posisi manajer. Di mana sih idealnya seorang guru itu dalam posisi kontrol ini? Ideal seorang guru diminta di posisinya di sini, Bu, di manajer ini. Kenapa? Kita bayangkan seorang manajer bagaimana dia memanage bawahannya dengan baik. Kita bayangkan bagaimana seorang manajer pada saat bawahannya ada masalah, bagaimana dia memberi solusi masalah kepada bawahannya. Ya, Pak, apa nggak boleh di sini penghukum? Ya, dianggapnya kalau dari penghukum ke sini gagal, Bu. Ya, dari penghukum dengan pembuat rasa bersalah ini gagal. Sedangkan yang posisi idealnya itu di manajer. Bagaimana sih? Saya akan putarkan videonya. Kita lihat dulu videonya sebentar ya, Bu. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Tambah kesel itu gurunya digituin. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Mau jadi bapak. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Ibu senang lihatnya. Dulu bayar beban Pak, mau bodoh aja. Itu ya. Apa aja. Tas dulu dong. Lihat teman. Wah, jadi kenapa terlambat lagi? Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat ngumpulin tugas. Itu anaknya ya. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Itu guru masalah semua tuh Pak. Yang terakhir ya? Iya. Lengkap sudah. Waktu banget. Bisa gitu.
Udah Bu ya. Jadi ada Bapak Ibu apa ya? Video tentang 5 posisi kontrol oleh bagi guru. Yang pertama tadi itu posisi kontrol penghukum. Ya. Anaknya terakhir udah gitu ya. Itu gitu ya, ada gitu. Kesal, ya, marah karena dihukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi posisi ini biasanya seorang pendidik itu apa ya, membuat si peserta didik ini merasa dirinya tuh bersalah banget gitu loh pada saat melakukan sesuatu kesalahan itu. Jadi di bagaimana caranya si peserta itu merasa bersalah dengan yang dilakukan. Selanjutnya ada posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini emang apa ya? Kalau kedekatan dengan siswa biasanya bagus, benar nggak Bu, Pak? Ya, kalau posisi kontrol sebagai teman ini kedekatan dia sama peserta didik biasanya bagus ya. Peserta didik lebih luas ya ke dia ya. Iya, tapi ada yang perlu dicatat nih, posisi kontrol sebagai teman ini. Satu, ketergantungan si peserta didik kepada si guru tersebut itu sangat kuat. Pada saat si guru ini nggak datang, diganti dengan guru lain, dia nggak siap untuk terima guru yang baru itu. Biasanya gitu. Yang kedua, apa ya? Bukan tidak menghargai guru, posisi sebagai teman ini agak berkurang biasanya. Ya, kalau dia posisi berkurang. Kayak tadi kan, wah berarti besok saya boleh terlambat lagi dong. Ya, karena dia udah merasa kayak temannya dia. Ya, selanjutnya ada pemantau. Pemantau ini biasanya ciri-cirinya orangnya nyatetin mulu. Si A udah berapa kali terlambat, catat. Besok datang lagi, catat lagi. Tinggal di back. Bro, kamu udah berapa kali terlambat? Silakan melakukan ini. Ini kalau posisi pemantau. Nah, saya bilang tadi posisi yang ideal bagi kita adalah posisi manajer. Kayak tadi ditanya, kenapa sih nggak bikin PR? Oh, saya bantu ibu saya Pak, jualan dari jam sekian sampai jam sekian. Emang tidak ada solusi lain? Di jam lain kamu melakukannya, ya. Jadi nggak menghukum, juga nggak bikin dia rasa bersalah, terus juga tidak kita sama dia, maksudnya bukan apa ya, kejalin kedekatan kita masih tetap terjaga sama si peserta didik, ya. Nah, makanya posisi yang sangat ideal untuk kita sebagai guru adalah manajer, ya. Oke, lanjut Farid. Lagi. Oke, nih tadi yang saya bilang. Dari penghukum sampai pembuat bersalah, ini dikategorikan gagal Bu. Ya, gagal. Ya. Terus kalau teman sama pemantau ini berhasil, ya, tapi cuma berhasil aja. Ya. Nah, yang berhasil dan sukses itu dari manajer ini. Yang bangun di ya. Oke, ini gambaran sedikit. Ini kata-katanya segala macamnya, yang kayak di ini saya kutip dari video yang tadi. Oke, lanjut Farid. Nah, Pak, kalau kalau bukan dengan menghukum atau dengan memberikan penghargaan, terus bagaimana ya caranya menciptakan budaya positif dan merespon siswa ketika melakukan kesalahan? Tahu nggak Bu caranya gimana? Pak, nggak boleh hukum, terus juga nggak boleh lah terlalu memberi penghargaan. Terus kalau bukan dengan cara itu, dengan apa menimbulkan respon positif siswa ketika mereka melakukan kesalahan? Dengan apa Bu kira-kira, Bapak? Pendekatan atau pujian, Pendekatan, pujian. Dengan apa lagi kira-kira? Selain dengan menghukum, kan tadi saya dari awal dibuka menghukum itu nggak bisa ya? Komunikasi, pendekatan. Oke. Di sini kita bisa melakukan yang namanya restitusi. Tahu nggak Bu, apa itu restitusi? Tidak tahu Pak Guru. Restitusi. Ada yang tahu nggak? Pak Diki tahu kali restitusi Pak? Ayo Pak, kan kita sharing. Restitusi. Restitusi. Menurut pendapat saya ya. Menurut pendapat saya restitusi itu kalau penerapannya adalah pertama membuat kesepakatan. Setelah membuat kesepakatan adalah siswa memahami konsekuensinya apa yang dia dapatkan atas kesalahannya. Artinya kontrol dari dalam diri dia yang muncul tanpa harus dihukum. Terima kasih Pak Diki. Betul banget
ya. Itu yang disebut restitusi. Contoh sederhana, ya saya jadi cerita lagi nih. Kemarin yang kejadian yang waktu anaknya Pasam pegang HP, ya Pasam ya? Iya. Ya. Wah, ini kan saya nggak bilang ini ada hubungannya nih sama restitusi yang nanti akan kita coba kita coba bahas sama-sama. Ya. Kenapa kok masalah HP-nya Pasam yang diangkat? Enggak. Ada sesuatu yang menurut saya yang dilakukan Pak Diki. Maaf Pak Diki, bukan muji ya. Nanti jangan jadi besar kepala. Ya. Ada sesuatu yang dilakukan Pak Diki pada saat itu melakukan restitusi ini. Kenapa? Saya ikutin dari awal dia di gudang, kita ngobrol segala macam. Terus saya nggak diajak, saya tetap ikut dia. Saya ikutin di belakang. Dia masuk ke dalam ruang BK, masuk. Dipanggil satu-satu. Pada saat dia ngomong saya perhatiin, anak nggak ngerasa bersalah. Maksudnya anak nggak dibikin takut sama Pak Diki waktu itu. Terus si A dimasukin, si B dimasukin, sampai si terakhir si ini dimasukin sama Pak Diki. Pak Diki cuma ngomong pelan banget, halus banget, tanpa nggak membentak, nggak dengan kata-kata yang membuat dia takut, tapi malah membuat dia berkata, ada Pak HP-nya sama aku, waktu itu aku selamatin biar nanti nggak diambil orang lain. Saya pikir ini salah satu bentuk yang namanya restitusi. Ya. Jadi tidak membuat si anak ini merasa bersalah, tapi dia kita tidak menjudge dia salah gitu loh, tapi dia sendiri nanti akan muncul merasa bersalah dengan melakukan itu. Tidak dengan ancaman kalau nggak salah Pak Diki ya, tidak dengan ancaman waktu itu. Saya berani saya dekat sama Pak Diki waktu itu, saya perhatiin. Makanya saya bilang, wah hebat nih, ada contoh, salah satu contoh restitusi nanti pada saat saya ngomong sama teman-teman. Ya, makasih Pak Diki. Lanjut. Ya, boleh tepuk tangan buat Pak Diki boleh. Oke, lanjut, tarik. Nah, apa sih restitusi? Tadi udah dibaca-baca sama Pak Diki, yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya, sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompok mereka, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Contoh kayak kemarin yang saya sebutin ke Pak Diki tadi, seandainya restitusi yang dilakukan bukan restitusi yang dilakukan oleh Pak Diki, mungkin si anak ini nggak bakalan berani ketemu Pak Diki, nggak bakalan berani ketemu saya, apalagi ketemu dengan yang namanya Pasam. Benar nggak Pak Diki? Iya. Oke, hati-hati. Ya, ini Pasam lagi marah-marah nih, HP-nya hilang, ayo ngaku. Berani nggak ketemu Pasam tuh? Nggak, takut tuh. Pasam nggak ada salahnya kita ngeliat Pasam itu udah serem. Ya, oke. Jadi inilah suatu kelebihan apabila kita melakukan yang namanya restitusi. Ya, anak tetap merasa bersalah Pak. Pada posisi itu anak tetap merasa bersalah, tapi dia akan kembali lagi, bersalahnya itu akan muncul di dirinya sendiri. Terus dia akan berani kembali lagi ke kelompok dia. Biasanya kan kalau anak yang udah diancam, anak udah dihukum, anak udah dimarah-marahin, dia akan minder, dia akan gak berani lagi berkata. Mungkin jangankan untuk bertemu dengan si guru, ya dengan teman-temannya juga mungkin tidak berani. Tapi dengan restitusi yang saya lihat diperhatiin yang dilakukan oleh Pak Diki kemarin, si anak ini PD-nya gak hilang. Ya, di kelas gimana Pak Diki? Yang bersangkutan? Biasa aja ya, maksudnya nggak malu gitu pernah melakukan ini. Ya, itulah manfaat dari restitusi itu. Ya, jadi bukan dengan hukuman, bukan dengan imbalan, bukan dengan penghargaan. Ya, kalau penghargaan biasanya anak nanti ketergantungan. Pada saat kita belajar, siapa yang bisa baca yang jawab ini nanti Bapak kasih permen. Pada saat permen itu nggak ada, mereka nggak mau. Benar nggak Pak? Pak Arya? Pada saat itu nggak ada, mereka nggak mau. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, restitusi itu ada 3 dari segitiga. Maksudnya ini langkah-langkahnya. Ya, pertama menstabilkan identitas. Ya, kedua memvalidasi kesalahannya tadi. Ya, ketiganya menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas yang kita ada buat tadi. Ya, balik lagi keyakinan kelas tadi yang kita buat. Makanya berhubungan. Ya, oke, lanjut balik. Nah, nih
menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Apa sih perkataan guru pada saat kita mau stabilkan identitas si anak-anak itu, ya, agar apa? Agar dia tidak merasa gagal ya terhadap dirinya. Apa perkataan yang pertama? Kita bisa pakai kata-kata ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena manusia kan emang berbuat salah dan lupa kayak Mamur ya. Oke. Selanjutnya, tidak ada manusia itu yang sempurna. Ya. Selanjutnya, saya atau Bapak dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya. Selanjutnya, kita bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya, Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini Bapak Ibu tidak mencari di sini siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Bapak di sini hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Mungkin salah satu perkataan yang saya buat ini dilontarkan waktu itu oleh Pak Diki. Ada nggak Pak Diki? Perkataan-perkataan kayak gini untuk menstabilkan identitas si anak, ada nggak perkataan-perkataan yang ini Bapak lontarkan atau kata lain untuk menstabilkan identitasnya lagi? Ada ya? Nah, ini beberapa contoh-contoh perkataan-perkataan agar identitas si anak tadi kembali lagi, tidak hilang, ya. Dia tidak merasa gagal karena kesalahan yang dia buat. Ya, walaupun itu kesalahannya fatal ya. Kita anggap lah kemarin misalnya, wah itu kan mencuri fatal, tapi kan masih bisa kita perbaiki. Masih bisa kita rubah kesalahan yang dia buat. Oke, lanjut Pak Rem. Yang pertama tadi, yang selanjutnya itu memvalidasi tindakan yang salah. Yang ini adalah membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Ingat 5 kebutuhan dasar tadi. Ya, kan tadi saya bilang pada saat anak nakal, pada anak melakukan suatu kesalahan, bisa jadi salah satu kebutuhan 5 kebutuhan dasar hidupnya tadi belum terpenuhi. Ya, kan disebutkan di sini. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ya, pada saat dia melakukan kesalahan, pada saat dia melakukan sebuah kenakalan, bisa jadi ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar yang tadi belum terpenuhi di dirinya. Makanya dia melakukan itu tuh. Ya, dia nakal mungkin perhatian dari orang tuanya kurang. Dia nakal mungkin dia tidak dianggap di teman-temannya, itu juga bisa loh Pak. Ya, pada saat si peserta didik tidak dianggap, maksudnya tidak dianggap ada oleh teman-temannya, ini juga akan mengakibatkan yang namanya muncul kenakalan. Ya. Nah, pada posisi validasi tindakan yang salah ini apa sih perkataan-perkataan yang bisa kita lontarkan kepada anak murid kita? Pertama, ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya. Keduanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Terbukti pada saat Pak Diki lagi nih saya bahas. Karena emang udah acang-acang nanti bahan saya Pak Diki nih ya kemarin ini. Ya, terbukti pada saat Pak Diki menginterogasi si anak, ya, dia ada alasan sendiri. Alasan itu keluar sendiri. Kata dia alasannya pada saat dia melakukan itu, dia hanya menyelamatkan si HP-nya agar tidak diambil oleh orang lain. Karena di dalam perpus itu tidak ada orang. Ya, itu alasannya. Ya. Pada saat Pak Diki marah-marah, pada saat Pak Diki bentak atau Pak Diki bilang nanti dimarahin pasang, nggak bakalan muncul alasan seperti itu. Ya, yang ada dia takut. Lanjut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Ya. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya. Jadi kata Pak kalau kemarin tuh kalau saya bilang ke anaknya bilang bagus kalau emang alasan kamu untuk menyelamatkan biar HP ini gak hilang. Tapi alangkah bagusnya lagi kalau kata-kata ini keluarnya kemarin bukan hari ini. Kalau masa saya ngomong kayak gitu tadi ya. Keluarnya kemarin, kamu ucapkan kemarin ketemu guru siapapun, kamu bilang saya nemukan HP di perpustakaan,
saya ambil, saya takutnya nanti ini HP hilang, saya titip ke ibu atau bapak, itu kamu lebih bagus lagi. Tapi kalau udah besoknya, beda lagi nilainya. Kalau saya ngomong kayak gitu, ya. Lanjut, Barif. Nah, nih masalah menyanakan keyakinan. Ini masih berhubungan dengan keyakinan kelas yang saya bilang nanti kita coba-coba buat yang namanya keyakinan kelas. Anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa perkataannya? Apa yang kita percaya sebagai kelas yang tadi kita buat, ya? Kita tanyakan apa keyakinan kelas yang kita buat, terus nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati, terus apa bayangan yang kita tentang kelas yang ideal, terus kamu bisa jadi orang yang seperti apa, ya? Pada saat kamu melakukan itu, kamu akan menjadi orang seperti apa. Pada saat kamu tidak melakukan itu, kamu akan menjadi orang seperti apa, ya? Kayak saya bilang tadi, pada saat kamu mengakui kamu mengambil HP itu hari kemarin, nilai kamu beda dengan kamu mengakui hari ini, ya. Dengan kamu mengakui kesalahan kamu dengan yang kemarin, nilainya beda. Pada saat kemarin mungkin kamu bisa jadi pahlawan, saya bilang. Tapi kalau hari ini bukan pahlawan lagi. Oke, lanjut, Arif. Nah, ini ada beberapa contoh. Ya, yang tadi dulu, yang tadi. Oke, ini ada 2 contoh. Saya bilang sempurna juga enggak ya? Ini contoh restitusi segitiga restitusi yang saya buat waktu kemarin di CGP, ya. Boleh diminta dulu, Pak Rem? Siapa ya? Nggak kenal ya? Ya, nanti doang. Ngajar dulu, Bang. Ini klik. Itu kelas siapa ya? Udah. Terima kasih ya. Belum makasih orang aslinya keluar. Oh, belum keluar ya? Bentar. Masih OTW. Katanya habis ini, Bu. Habis ini makan-makan. Enggak pesen pacasan tadi. Udah, yang lain, Bu. Spaghetti bolognese. Penyet. Itu foto itu beda ya. Alhamdulillah. Belum ya? Belum. Nah, Ini mana? Harus dibikinin dah. Ini tadi saya tulis tolong maju. Udah? Udah, lanjutin mana-mana ini. Ini rumah kursi. Baru nggak dipanggil baru sama pesertanya. Langsung di WA doang nanti di foto. Silakan langsung kok. Arif tuh ulang tahun, Arif pasti ada depan. Tiap hari kita emang. Ayo dong ya. Ini buah bakar. Videonya nggak ada. Rebung. Foto bang. Aneka Music. Haji. Masih lagi sama ya. Direkam lagi, direkam. di stopin dulu. Oh, kamu masuk ya? Oh, Pak. Dia masih ini balik. Ada bluetoothnya Pak. Lebih lengkap Pak. Nggak tahu, sorry. Saya nggak tahu udah belum hidup. Bisa mana tuh? Tapi bekas senam mungkin. Hai tuh. Tes. Daftar puskesmas. Dia lagi bisa Udah gigi. Ini kapan syutingnya? Kok aku nggak tahu yang punya kelas? Siapa itu yang rekam ini? Siapa ya? Di sana malah di
Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi ini makan-makan. Sudah selesai. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Gak usah banyak-banyak biar waktunya cukup. 7 kali ya, 7. Silakan. Nanti kita ini kan sifatnya sharing, jadi kalau seandainya ada yang bisa bantu jawab, boleh bantu jawabnya. Oke, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Silakan Bu Ayu. Saya mau bertanya nih. Ya, Pak Dik, silakan. Bagaimana cara mengatasi ya tadi kita ya di luar kelas, karena saya selalu di luar kelas, itu dengan kata-kata itu yang asik banget didengar itu. Bukan kasar. Jorok sih nggak begitu kan, ya kan? Itu gimana itu? Karena mungkin kalau guru wali kelas mungkin ada di dalam kelas mengamatinya, mungkin beliau takut kan, pada gurunya. Tapi kalau saya di lapangan, ya kan, tambah emosi tinggi, ya kan? Nah itu seringkali jadi apa? Kata langsung ya. Seringkali sampai tadi juga udah terjadi 2 kali. Itu ngetot anjing nggak bisa hilang tuh. Oh, gimana cara Tadi juga pas anak-anak kelas tinggi tadi ya, memang kelas tinggi, kalau kelas rendah belum, kelas 1, 2, 3 belum. Jadi 4, 5, 6. Boleh-boleh Bu salah tuh laki-laki. Nah, Ngomongnya seperti ini itu. berarti kita kurang keberhasilan di situ. Bahasa itu ngetot anjing itu nggak pernah hilang. Saya menerapkan apa adanya ya, karena saya nggak mau istilahnya ucapan saya tuh meninggi atau gimana pokoknya ya. Saya terus terang aja saya kata. Jadi mungkin ada teman-teman, ada ibu bapak, ada solusi dari yang dihadapi Pak Adi ya, dengan ke anak-anak kita tuh apa ya, ngomongnya yang bukan batas umurnya Pak Adi ya, gitu ya. Ya Bapak mungkin dengar sendiri juga kalau di Iya, lapangan ya. ngerti lah. Karena kalau dalam kelas Iya. dia takut. Gimana sih solusinya dari apa ya, anak-anak yang ngomong kotor lah ya. Mungkin ada yang bisa jawab, ada yang bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan. Iya Bu. Kejadian bahasa seperti itu, kedengeran kan? Kedengeran? Kurang. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit. Untuk bahasa-bahasa seperti itu ya, khususnya di kelas itu nggak mungkin gurunya ngajarin. Itu terjadi di lingkungan luar sekolah, seperti di rumah, pergaulan mereka dengan teman-teman yang lain seperti itu. Dan berlanjut juga di lingkungan sekolah, jadi itu terbawa gitu. Di lingkungan sekolah, seolah kita guru-gurunya nggak akan dan nggak pernah untuk berkata seperti itu ke anak-anak. Itu terjadi di lingkungan luar sekolah, khususnya lingkungan rumah Pak Sarul. Itu aja sih penjelasan dari saya. Oke. Mungkin ada lagi, Bu Indah bisa bantu jawab Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar apa kata Bu Vina, memang itu terbawa dari rumah. Tapi kemarin juga sempat kejadian. Jadi ceritanya anak kelas 6 sama bertanya sama anak kelas 5 perempuan. Maaf, mungkin muridnya Kak Sam. Maaf saya sebut ya misalnya. Cuma kemarin setelah
tanyakan dua-duanya. Yang saya tanyakan dengan baik, maksudnya apa, kenapa ditanya kok marah. Nah dia jawab, sudah biasa Miss, saya bahasa begitu, dan ini anak perempuan dan disaksikan satu kelas. Kenapa harus berbahasa seperti itu dan kenapa kok bawa-bawa guru dengan disebut bahasa-bahasa seperti itu. Nah dia tidak bisa jawab. Saya bilang, Pak, gurunya tahu nggak kamu biasa bicara begitu? Saya tanya temennya satunya lagi yang mendampingi dia pun sama. Katanya sudah biasa nih setiap hari bahasanya seperti itu di kelas. Nah yang saya bertanyakan apakah gurunya tahu atau tidak. Nah di luar katanya sempat dimarahin ya Pak Andi. Saya sempat dengar katanya dia juga dimarahin Miss kemarin di luar, di lapangan di luar sekolah, karena dia di jalanan berbahasa seperti itu. Akhirnya dia dimarahin sama orang yang lewat. Katanya anak sekolah kok bahasanya begitu. Lalu kemarin saya berikan pengarahan baik-baik. Saya bilang, merasa tidak bahasa kamu baik atau benar? Menurut kamu bahasa kamu itu sudah pantas belum diucapkan? Ya dia hanya menggeleng-geleng. Lalu saya tanya temennya, apa sih yang disebutkan sama dia? Saya nggak berani sebutin Miss, katanya. Temannya satunya lagi dia bilang, kenapa nggak berani sebutin sedangkan dia berani sebutkan? Enggak bagus. Kenapa nggak bagus? Iya, pantas nggak? Enggak. Jadi dia pun nggak mau menyebutkan temannya, tapi yang mengucapkan itu hanya diam saja dan hanya nanggut-nanggut sama geleng-geleng. Dia tidak mau mengucapkan. Lalu saya bilang, kamu merasa benar nggak ucapan kamu seperti itu? Enggak Miss, dia bilang gitu kan. Jadi mau diulang lagi atau tidak? Tidak. Di sini marahin kamu enggak? Ya saksinya semua bahwa seperti hal ini tidak baik diucapkan. Jadi terus kamu nanti mau diulangi lagi tidak? Kan kasihan di sekolah tapi berbahasanya seperti itu. Terus akhirnya dia bilang, ya Miss, saya minta maaf. Saya nggak akan ulangi lagi bahasa seperti itu. Baik menunda seterusnya ya. Nah paling contohnya kebetulan memang baru terjadi kemarin gitu. Ya baik itu aja Pak Salil, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vina, Bu Indah. Saya nambahin sedikit Pak Andi ya. Kalau di saya mungkin satu, betul kata Bu Vina sama Bu Indah tadi. Perkembangan peserta didik itu dipengaruhi oleh dua. Pertama keluarga, keduanya lingkungan. Nah, kedua-duanya ini sangat kuat mempengaruhi, apalagi yang namanya lingkungan. Jadi pada saat si anak hidup di lingkungan yang omongannya bagus, dia ada tata keramanya bagus, beda dengan yang yang dia tinggal di ngomongnya itu asal. Jadi kalau Pak Andi bilang gimana sih cara ngilanginnya? Pertama, kalau yang teori yang saya bawa ini, kita perhatiin dulu Pak Andi, mungkin ada 5 kebutuhan dasar ini yang belum terpenuhi di anak. Ya, banyak di anak itu tuh banyak banget, nggak sedikit. Terutama di bagian sini Pak Andi, kasih sayang dari orang tua tuh banyak banget. Ya, berapa kasus yang kita temui anak kita tuh yang orang tuanya pisah, ya, terus tinggal sama neneknya, tinggal sama pamannya. Apa yang dia kurangi? Dia kasih sayang. Kontrol dari orang tuanya yang kurang di rumah. Pada saat dia mengucapkan itu tapi tidak ada yang negor di rumah, ya percuma. Ya, percuma. Betul kata Bu Vina, saya setuju. Tidak mungkin seorang guru yang ngajarin kata-kata yang kasar tadi. Gak mungkin. Itu juga kata Bu Indah tadi bilang, ini sudah terbiasa dan pembiasaan di tempat lingkungannya masing-masing. Jadi begitu Pak Dik. Gimana caranya? Caranya sering, kalau menurut saya caranya gimana biar bilangin itu, pada saat kita temui tegur, pada saat kita temui itu kasih tahu itu salah, tapi dengan tidak perlu dengan yang kalau di sini bilang tidak perlu dengan marah, dengan tidak perlu dengan hukuman, mungkin dengan melakukan segitiga restitusi tadi bisa Pak. Ya. Jadi gini Pak ya, ini yang saya amati ini dari peserta didik kita yang kelas tinggi hampir 50%, bukan karena hitungan 1-2 ya. Jadi hampir 50%. Ya, jadi enggak putri enggak putra, ini sama ini. Sedikit-sedikit katanya anjing gitu.
Iya kan? Nah, berarti Itu jadi bukannya 1-2. Maka saya bilang kalau untuk guru kelas saya bilang ya, untuk mengamati siswa di dalam kelas itu memang mudah. Ya kan, karena apa? Dua guru kan kecil kan. Kalau saya di lapangan itu, jadi nggak dari A, B, C atau 1, 2, 3 ini aktif. Semua kelas tinggi. Ya, Pak Arif mana baik? Ya. Sedikit untuk menambahkan, mungkin apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Syahril tentang budaya lingkungan positif dan satu pertanyaan yang bagus oleh Pak Andi, karakter, kebiasaan yang baik dan yang buruk. Mungkin yang diambil contoh oleh Pak Andi adalah kebiasaan buruk oleh peserta didik. Jadi setiap guru mempunyai ruangan masing-masing atau kelas masing-masing, dan setiap kelas mempunyai aturan dan masing-masing keyakinan masing-masing. Disitulah ketegasan guru diuji. Jadi mohon maaf, ketika saya punya pengalaman di 09, saya waktu itu ada urusan di musola dan ruang guru. Sedangkan di 09 itu saya biar gak terlalu jauh nyebrang lewat lapangan. Ketika saya lewat lapangan, saya ditegur keras oleh Pak Ajis. Mondar mandir mulu lo. Ini kan kelas gua. Tuh, lapangan cuma kelas. Ya, artinya jangan sangka guru PJOK itu tidak punya kelas. Guru PJOK juga punya kelas, kelasnya di lapangan. Guru PJOK juga harus punya aturan yang berlaku untuk siswa. Sama dengan guru agama yang mungkin kelasnya juga nggak tetap ya Pak Ala ya. Beda dengan guru PJOK yang kelasnya hanya di lapangan. Tetapi kami guru PAI mempunyai aturan juga yang sama-sama sudah diterapkan baik Pak Ala maupun saya. Jadi ketika kita mengajar peserta didik, apa yang kita di sini ada dijelaskan. Nah, apabila kesepakatan kelas dan keyakinan kelas dilanggar, apa yang harus dilakukan? Nah, itulah kebijakan guru yang harus kita ambil. Apa yang harus kita lakukan tindakan itu? Apakah memberikan hukuman, konsekuensi dan segala macam atau toleransi? Itu yang harus kita bentuk. Aturan-aturan yang kita pakai untuk peserta didik. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arif. Ada lagi tambahan, silakan Pak. gara-garanya apa tuh? Cek satu. Oke, mungkin sedikit tambahan ya. Untuk mengubah suatu karakter memang tidak bisa instan gitu. Tidak bisa kita mungkin kasih nasihat besok anak itu langsung benar. Memang butuh kesabaran dari kita juga untuk senantiasa mengingatkan terus, mengingatkan sampai mungkin nanti pada suatu titik anak tersebut menyadari, oh ternyata perbuatan ini salah. Memang untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah tetap menghimbau, menasehati, kemudian memberikan edukasi kepada anak-anak untuk berkata yang baik. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan kesepakatan, mungkin ini lebih kepada peraturannya, kesepakatan yang telah disepakati oleh kita semua. Sebetulnya waktu itu Bu Iis pernah usul bagaimana kalau misalkan di sekolah kita itu diadakan semacam seperti poin. Jadi ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, kita nggak perlu repot-repot untuk menegur atau memarahi anak tersebut, tapi cukup dikurangi poin tersebut. Nah, mungkin kesepakatan yang seperti ini yang belum kita terapkan di sekolah kita, karena mungkin sebentar lagi mau kenaikan kelas karena sudah tanggung tahun ajar. Mungkin nanti di tahun ajar baru tersebut bisa kita sepakati ya, mungkin dengan komite dulu atau kelas dan juga semua guru sepakati. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang seperti itu, cukup kita bilang ke anak tersebut, kamu nanti akan dikurangi poinnya sekian sampai nanti pada tahap dapat berapa poin baru nanti akan diberikan hukuman. Memang betul kalau misalkan
untuk melakukan suatu tersebut harus disepakati biar supaya anak itu mengetahui kalau misalkan berkata yang seperti itu termasuk perkataan yang salah. Jadi memang harus diedukasi terus dan kitanya juga harus sabar untuk terus mengingatkan dan menasihati anak-anak tersebut. Memang kalau misalkan yang namanya hidayah itu turunnya dari Allah. Cuma kita tetap berusaha untuk tetap saling menasehati, mengingatkan entah anak itu benernya bisa ketika masih di sekolah ini ataupun nanti ketika dia sudah di luar sekolah. Intinya kita tetap berusaha untuk sabar dan mengingatkan terus dengan kesepakatan yang dibuat. Mungkin nanti ada hukuman apa, tapi tetap dengan kesepakatan dan juga diingatkan anak tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, berapa deh? Kalau saya tangkap sih dari Pak Ala bilang, satu, jangan bosan untuk mengingatkan ya Pak ya, itu pasti itu. Ya, tadi saya juga bilang, iya sering mengingatkan pada saat anak ngomong begitu, kita langsung tegur. Kayak waktu pengalaman yang Pak Andi bilang yang kita ada BIS di bawah juga kan, anaknya dipanggil lagi, ditanya ngomong apa dia nggak berani kan, itu salah satu bentuk teguran kalau saya bilang. Terus satu, kalau kata Pak Andi bilang, kita tuh anaknya bukan 1-2 loh Pak yang di sini kayak gitu, karena emang kan anak di sini rata-rata lingkungannya hampir sama ya, tinggalnya sama, jadi ya udah. Kalau Bapak bilang bukan 1-2 betul, karena lingkungannya sama, hampir semua lingkungan sekolah peserta didik kita di sini sama. Iya, Pak Diki mana Mbak? Mbak, sini. Bu Vina minta tolong mic-nya ke Pak Diki. Saya sepakat banget sama Pak Andi tadi bahwa apa yang diucapkan anak-anak ini adalah muka kita nanti ketika ada tamu yang akan datang ke sekolah, baik itu pengawas ataupun yang lainnya gitu. Nah, jadi ini bukan hanya terjadi di luar kelas sebenarnya Pak. Di kelas saya tuh awal masuk kelas 4 tuh melakukan hal yang sama Pak. Bahkan keceplosan aja ngomong kayak gitu, keceplosannya dia gitu kan. Awal masuk kelas di kelas 4 saya kaget, ternyata anak-anak juga mengucapkan hal yang gak pantas, kasar, dan itu kondisinya di dalam kelas yang lingkupnya kecil, ada gurunya gitu. Dan ini jadi masalah gitu. Dan setelah ditelusuri, ternyata memang hal tersebut faktornya karena pandemi kemarin. Anak-anak ada di rumah, faktornya apa? Handphone dan lingkungan gitu. Nah, jadi karena mereka lebih banyak mendengar kata-kata tersebut gitu kan, di rumah juga sama. Ternyata anak-anak yang suka ngomong kasar itu melihat orang tuanya, ternyata orang tuanya bertengkar, ngomongnya kasar seperti itu, terekam sama anak gitu. Akhirnya mengucapkan hal tersebut sampai keceplosannya ngomongnya kasar gitu. Itu kan karena ada pembiasaan yang berulang-ulang gitu. Terus gimana sih tugas kita sebagai guru gitu? Seperti yang udah Pak Sandi sampaikan tadi, mengutip dari perkataan William Gardner gitu ya, yang mengatakan bahwa budaya itu nggak dibuat-buat, budaya itu adalah sebuah perkembangan. Perkembangan itu ya ada di manusia. Nah, gimana caranya kita sebagai guru di sekolah ini bisa jadi program kesiswaan juga nih Bu Lilis, mohon izin. Bisa jadi program kesiswaan, gimana caranya kita menumbuhkan budaya itu di sekolah, bikin programnya. Pemahaman yang dibentuk, bukan sebuah ancaman gitu. Jadi gimana anak ini nggak perlu sebenarnya dikasih reward dan punishment, itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh kalau udah kesadaran yang ada pada diri anak. Gimana cara menumbuhkan kesadarannya, terus diingetin, karena otak kita tuh ada namanya mielin. Kalau di rumah, di lingkungan main anak-anak itu lebih sering mendengar kata-kata yang kasar, nah tugas kita nih guru di sekolah kasih kata-kata yang positif, mengubah hal tersebut dan berproses. Bener kata Pala, itu nggak instan proses. Murid saya di kelas awalnya gitu Pak, ngomongnya kasar, keras, makin kesini alhamdulillah tuh udah berkurang. Dan sekarang kalau mau keceplosan, saya bilang kalau kamu belum bisa menghentikan kalimat itu, kalau kamu ngomong itu keceplosan, tutup mulutnya deh. Misalkan dia ngomong anjing keceplosan gitu kan, dia ngomong kayak gitu, ya nggak apa-apa, itu kan prosesnya dia. Sampai sekarang alhamdulillah meskipun masih ada, cuma nggak separah awal-awal masuk di kelas gitu. Jadi ya kita berperang lah, bertarung lah. Gimana caranya di sini kita kasih kata yang positif, di rumah yang kita nggak tahu, bukan tanggung jawab kita. Nah tugasnya dikomunikasi dengan orang tua,
Dan mudah-mudahan ada ini juga nih Bu, di program di sekolah kita ada semacam program kayak seminar parenting, membahas bagaimana keterlibatan orang tua terhadap proses belajar anak, bagaimana harusnya orang tua mendidik anak yang tepat dengan kata-kata yang baik gitu. Karena tadi berpengaruhnya sama Mielin, nggak bisa nyalahin anak, karena mungkin kata-kata itu yang ada di rumah. Orang tuanya mungkin ibunya ngomong gitu, atau bapaknya yang ngomong gitu, atau teman-temannya. Nah di sekolah kita bantu untuk kata-kata positif yang ada di otak anak gitu, supaya bisa terimbangi lah paling enggak gitu. Jadi itu kalau dari saya Mas Syaril. Oke, terima kasih Pak Diki. Jadi gitu tadi solusi yang diberikan teman dan juga dari saya mungkin ya tadi yang dipengaruhi emang di lingkungan Pak Diki ya. Kalau saya bilang tadi emang lingkungan itu sangat mempengaruhi banget, benar kata Pak Diki. Saat lingkungan itu bisa membentuk seseorang. Kalau dulu contohnya kalau saya belajar di sekolah di perkembangan tuh Tarzan yang hidup di hutan diasuh sama gorila, sifatnya kayak gorila. Ya, itulah pengaruh lingkungan. Oke, itu ada lagi teman-teman yang mau dipertanyakan atau mau menambahkan lagi? Boleh tanya. Ya, silakan Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahri, saya ingin bertanya nih. Saya kan megang kelas 1, tapi ada siswa anaknya laki-laki, cuma bahasanya dia itu udah cinta-cinta, lope-lope, dan itu sampai melakukan tempel pipi dengan lain jenis. Itu bagaimana? Padahal saya setiap habis dari pembiasaan sangat pagi itu kita sudah kayak untuk kita refleksi, terus kemudian memperkenalkan tubuh kita ini adalah harus kita sayangi. Nah, tubuh kita ini ada bagian-bagian manakah yang boleh disentuh, yang boleh dipegang oleh teman, dan mana yang bagian-bagian mana yang tidak boleh, dan bagian mana yang hanya boleh disentuh oleh mamahnya. Nah, dan ini dilakukan ini sudah berapa kali. Ada satu kelas yang bicara, saya pernah dicium oleh si ini. Nah, ada kelas lain juga dicium, saya melihat. Itu di mana? Dilakukannya di halaman. Nah, ada lagi saat kapan kamu dicium nih anak yang ini? Saat sedang olahraga. Ada Pak gurunya tidak? Ada. Pak gurunya tahu tidak? Tidak katanya. Nah, ini bagaimana gitu Pak Sahri? Saya sempat sudah memanggil karena sudah prosesnya sudah sampai sering, jadi saya panggil orang tuanya. Saya tanyakan bagaimana untuk di rumah menonton televisi atau HP, apakah menontonnya itu dengan orang tua atau sendiri, dan filmnya apa, saya bilang gitu. Tapi orang tua tersebut bilangnya menonton dengan kita bareng, nonton kartun gitu. Gimana solusinya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam mau jawab? Nggak tahu jawab, tahu bukan. Oke. Baik, tolong dikasih ke Pak Sam. Pak Sam, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti yang tadi ya, seperti tadi yang sudah dibicarakan sama-sama semuanya, saya setuju semuanya seperti itu. Harus ada pembiasaan, ya, harus ada teguran. Terutama ya mungkin saya juga baru beberapa hari yang lalu dengan Bu Indah ya. Mungkin saya juga belum bertemu, belum juga ngobrol, tetapi anak sudah mengaku dengan saya. Cuma sudah akhirnya kita buatlah di kelas itu hampir persis sama seperti itu. Cuma bedanya rules, ada rulesnya. Jadi rulesnya itu adalah ada hukuman, ada konsekuensi, ya itu hanya itu aja dua. Jadi bagi saya ucapan-ucapan seperti itu ada konsekuensi. Iya, pokoknya ada kata-kata itu, takut salah ngomong.
ngomong ya. Dari itu, jadi setiap ada anak yang berbuat ngomong yang tidak bagus, ada itunya, ya ada konsekuensinya. Jadi makanya setiap ini alhamdulillah setelah terjadi dengan kelas 6, kemudian besoknya ada yang terjadi juga yang ngomong, akhirnya ada ya bukan hukuman tetapi ada semua itu bahasanya itu. Ya. Jadi setelah itu alhamdulillah sudah 2 hari ini alhamdulillah tidak ada lagi yang seperti itu di dalam kelas ya. Nah, dan saya juga setuju juga dengan tadi yang Pak Arif bilang, setiap guru kelas maupun guru PJOK semua punya aturan ya, baik maupun mungkin saya kira mungkin tadi benar juga dari Pak Ala bilang teguran tetapi harus ada konsekuensi itunya ya, harus ada itunya. Kenapa? Kalau kita nggak ada seperti itu ya ditegur ya nggak bakalan bisa. Jangankan di sekolah, di rumah mungkin seperti itu ya, karena yang mungkin tadi dari yang namanya apa tadi itu yang dasar hidup kebutuhan manusia, yaitu karena kebebasan. Dan selama ini kalau kita perhatikan mungkin anak-anak selama di sini ya merasa kebebasan di sekolah maupun di rumah. Jadi karena nggak ada cuma ditegur, nggak ada iya itu resesi. Mungkin ini juga sebagai tambahan untuk kurikulum ya, kurikulum kesiswaan. Kemarin kita belum sempat membuat itu ya untuk kesiswaan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kejadian dan peristiwa seperti ini, mudah-mudahan di berikutnya kita akan buat seperti itu ya, terutama untuk kesiswaan ya, karena itu penting juga. Karena kadang-kadang ya saya juga mohon maaf kadang-kadang ya kalau teman-teman ngagetin teman ya juga ya itu kadang-kadang teman yang begitu tuh ya itu. Kemudian untuk yang namanya tadi Bu Ayu, mungkin saya hanya menyikapi aja, mungkin zaman tadi kata Pak Diki bilang semenjak pandemi ada yang begini ya begitu segala macam, itu seperti ada tragedi baru nantinya. Tolong di apa namanya diawasi dah kalau begitu, itu lebih bahaya. Karena apa? Karena itu udah mulai menjalar ya, anak kecil aja udah seperti itu. Mungkin kalau zaman dulu nggak ada ya, kalau sekarang ini memang udah macam-macam ya, ada kata-kata begini segala macam ya. Mohon maaf jujur, anak saya juga kadang-kadang yang kecil juga begitu, cuman ya dilihat lagi ternyata memang lingkungan itu kita harus waspadai, apalagi di sekolah. Nanti ujung-ujungnya orang tua pasti nyalain gurunya nggak ngajarin, nah seperti itu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap banget ya Bu Ayu dari Basram kayaknya. Ya lagi-lagi kalau pertanyaan Bu Ayu sih itu semuanya dipengaruhi oleh lingkungan, benar kata Pak dari lingkungan. Ya kembali lagi dengan nggak usah jauh-jauh, mungkin juga Bu Ayu pernah ada pengalaman dengan Sabrina. Apa pengalamannya? Ya kalau masalah kayak gitu semuanya Sabrina itu apa yang terjadi di rumahnya diceritain, itulah lingkungan. Benar nggak Bu Ayu? Dari A sampai Z semua diceritakan sama Sabrina. Iya, sampai mungkin segala macam lah. Jadi kalau ditanya kok bisa begitu, ya itu lingkungan. Terus gimana? Ya kayak tadi, kayak kata Pak Diki bilang, ya kita nggak boleh bosan-bosan. Pada saat dia ngelakuin salah kita tegur, kasih tahu. Tapi kata Boy bilang, orang tuanya saya udah tanya Pak, tapi nonton kartun doang. Ya sekarang yang namanya orang tua nggak bakalan dia ngejelekin anaknya sendiri. Ya, kita tahu gimana lingkungan peserta didik kita di sini lah. Mungkin itu. Ada lagi? Kalau tidak ada kita tutup karena udah mau jam 3. Masih? Tadi Pak, kami nunggu nasi Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah datang. Makan juga siang. Udah nasi. Oh, ini nasi ya. Mana ya? Nasi belum beli berasnya. Jadi Pak Syari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saril mau nanya nih sedikit tentang budaya positif. Kita berkaitan dengan pendidikan. Merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, kita harus tahu dulu nih, nilai-nilai pendidikan budaya positif itu apa?
Terima kasih. Nilai-nilai budaya positif itu adalah sesuatu tadi yang saya bilang ya, nilai yang bisa membentuk karakter peserta didik kita menjadi profil pelajar Pancasila. Nilainya apa aja? Ya tadi yang 5. Kalau 6 unsur tadi sudah, ya nilai universal ini pasti sudah, ya ditetapkan di sekolah ya pastilah. Ya kan kita ikuti kurikulum, benar kan, Bapak Ibu? Jadi kalau nanya nilainya apa hari, kita hubungkan ke profil pelajar Pancasila tadi, yang kalau mau dibacakan itu kecil. Catatan saya ada di. Ya. Satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, kedua mandiri, ketiganya benar altruistis, keempat kreatif, bergotong royong, kebinekaan global. Jadi kalau semua unsur 6 ini ada pada peserta didik kita, ya itulah nilai-nilai positif. Bagaimana cara memunculkannya? Ya kayak tadi, ya nilai positif itu budaya positif itu nggak perlu dengan hukuman, ya bisa kita gunakan dengan restitusi tadi, ya. Terus kalau pakai hukuman emang nggak bagus, bukan nggak bagus, tapi kategori hukuman itu penghukum itu kategori gagal. Kenapa gagal? Dampaknya yang akan diingat oleh anak adalah kejelekan. Ya nggak bisa. Pada saat si anak dihukum sama guru, si guru ini yang diikat, ini loh Pak saya yang waktu Bapak hukum, waktu Pak disuruh push up 30 kali di lapangan, pasti itu yang diingat. Ya kalau penghukum, ya. Jadi kalau tanya Pak Arif, apa nilainya? Ya ini nilainya 6 unsur ini. Oke, ada yang mau tanya, ada tambahin? Mau tambahin Pak berarti? Sedikit saja saya mau sampaikan, berbicara tentang masalah budaya positif ya bagi kita. Mungkin sedikit banyak sekali yang kita lihat hanya dari luar kita, anak-anak kita, lingkungan kita. Tetapi sebagai seorang guru juga, Pak, harus juga ada nilai-nilai budaya yang harus kita tanamkan dan menjadi cerminan juga bagi peserta didik dalam masyarakat. Salah satunya misalnya ada tulisan yang 5S, senyum, sapa, sopan, dan itu adalah nilai-nilai budaya yang mencirikan tentang tadi beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia itu. Jadi kadang-kadang juga harusnya menjadi buat kita guru, buat kita untuk mencerminkan budaya positif juga. Misalnya sering sekali saya melihat itu Bu Iis ya, walaupun kita dalam keadaan sibuk atau apapun, dia benar-benar menyapa gitu. Nah mungkin ini seperti itu juga yang menjadi budaya positif yang harus kita terapkan. Karena begini, banyak sekali anak-anak kita di luar lingkungan sekolah kita lewat saja, begitu saja. Selain tadi apa yang disampaikan oleh Pak Andi ya, hanya masalah perkataan yang kasar, yang negatif. Tetapi di sisi lain yang lebih bahayanya ya, yang saya lihat perkembangan sekarang ini, setelah kita lepas daripada kelas nggak ada lagi sama sekali. Misalnya, selamat siang Pak, dan salam itu, ya, tegur sapa itu sama sekali nggak ada untuk anak-anak kita. Ya coba kalau kita keluar, kalau bisa pun pernah ketemu menghindar malah justru anak-anak kita. Nah ini yang penting, mungkin juga salah satunya harus kita tanamkan di kurikulum Merdeka ini. Jadi kita nggak hanya menuntut orang berubah, tetapi kita pun juga sebagai guru juga harus berubah. Ya, harus juga ada nilai-nilai itu yang menjadi budaya, menjadi budaya. Kalau itu sih yang saya mau alami, bahwa budaya positif itu yang harus kita memang tanamkan dan anak-anak kita bisa memiliki karakter mulia yang mulai dari guru hingga guru. Ya, kita harus bisa menjadi gaya hidup kita, style kita, ya kan? Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Pak Bati, benar sekali. Di pengertian budaya positif juga tadi disebutkan Pak Bati, bahwa seorang guru itu adalah
diperlukan tuntunan dan tauladan. Ya. Jadi benar Pak Fatih bilang tadi, seharusnya ya kita guru juga harus punya budaya positifnya ya, yang mencerminkan ke si anak. Saya setuju. Mungkin ada lagi atau kita cukupkan? Oh, tadi saya sedikit masih ingat nih, ingat nih Pak Syam yang Pak Sadil bilang ada siswa gimana tadi? Ya, masih ingat ya, ditegur ya. Karena bagi saya peserta didik itu menilai guru itu cuma ada dua. Satu, guru yang menyenangkan. Dua, guru yang menyebalkan. Ya, jadi bagaimana di diri kita supaya kita menjadi guru yang menyenangkan, bukan yang menyebalkan. Ya, maksudnya gimana? Jadi kalau kita mau membentuk karakter anak atau peserta didik, kita harus menjadi guru yang menyenangkan bagi peserta didik, bukan menjadi guru yang menyebalkan. Ada 4 ciri guru yang menyenangkan untuk peserta didik yang saya dapat dari pengawas agama yang baru, Bapak Rasihu. Pernah saya catat, itu ada 4 ciri guru yang menyenangkan. Ketika murid belajar dengan gurunya, itu selalu senang, bukan kayaknya males belajar sama gurunya galak. Artinya seperti itu. Jadi ciri yang pertama, guru yang ditunggu oleh muridnya. Guru yang selalu ditunggu oleh muridnya. Jadi ketika seseorang atau peserta didik yang diajarkan oleh gurunya, dia akan senang. Jadi ketika senangnya itulah siswa akan bisa membentuk karakter yang diajarkan oleh gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, guru dan murid enjoy belajar di kelas, menikmati pelajaran apa yang diajarkan oleh gurunya. Ketika murid enjoy belajar di kelas, apa yang disampaikan oleh guru, baik itu tentang karakter dan segala macamnya, itu insya Allah siswa atau peserta didik akan cepat memahami. Karena belajar dengan gurunya enjoy. Itu yang kedua. Yang ketiga, murid puas dengan apa yang diajarkan, dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Baik itu hanya 1 kata, 2 kata, itu akan tersimpan oleh memori peserta didik. Karena kenapa? Peserta didik nyaman, senang dengan gurunya. Coba kalau peserta didik sebel sama gurunya karena mungkin gurunya galak atau segala macamnya, jangankan 1 kata, 10 kata pun tidak akan masuk ke memori peserta didik. Karena udah dengan sebalnya duluan itu. Yang terakhir, murid memberikan komentar. Nah, ini yang penting. Murid memberikan komentar yang puas terhadap gurunya. Contoh misalnya, saya dan Pak Alang ngajar PAI dengan kelas yang berbeda-beda, mungkin setiap tahun berbeda-beda. Contoh saya misalnya ngajar kelas 1 sekarang, Pak nanti kelas 2-nya saya diajarin sama Pak Arif lagi ya. Itu komentar yang bagus bagi saya, komentar yang sangat penting bagi saya. Kenapa? Karena mungkin saya merasa jadi guru yang menyenangkan untuk murid saya. Ada juga kok peserta didik yang komentar, nanti mudah-mudahan kelas 2 jangan Pak Arif karena Pak Arif galak. Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya bagi saya, kalau kita mau menciptakan budaya lingkungan, contoh berkarakter lah, kita harus menjadi guru yang menyenangkan, bukan guru yang menyebalkan. Guru yang menyenangkan itu yang kita ciptakan sendiri. Terima kasih. Kita bertarik. Oke. Karena sudah mau sampai jam 3, saya rasa pemaparan saya untuk hari ini tentang budaya positif saya cukupkan. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman semuanya, buat guru-guru hebat yang menyempatkan waktunya untuk pemaparan ini. Terakhir dari saya, apabila ada kesalahan atau tidak pasnya saya menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Kalau memang nanti ada kesalahan, tolong dikasih tahu ke saya untuk saya review ulang, untuk saya perbaiki lagi. Sebelum videonya nanti akan saya kirim untuk sebagai tugas di CGP Angkatan 7. Terakhir dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah teman-teman, terima kasih banget teman-teman semua. Alhamdulillah semakin seru di momen tanya jawab. Luar biasa teman-teman semua pemikirannya, menjadikan kita jadikan introspeksi diri. Pada intinya memang kita adalah guru yang digugu dan ditiru. Nah, kita kembali pada diri kita sendiri untuk membangun karakter anak yang sesuai dengan budaya positif ini. Mudah-mudahan niat baik kita untuk mengubah karakter anak yang negatif yang dihadapkan pada kita. Yuk sama-sama kita bangun bersama-sama. Kita tidak menyalahkan 1, 2, 3 guru. Intinya kita ditempatkan di sini adalah tugasnya membimbing anak-anak, mengajarkan anak-anak, kemudian membantu anak-anak dan memanage semua apa yang menjadi tugas kita bersama. Tentunya dengan kebersamaan kita membentuk karakter anak, insya Allah. Alam-alam asplaton ya Pak, bahasa Jawa dari memang membuat budaya yang balik. Kalau memang lingkungannya seperti yang tadi kita hadapi bersama, tidak bisa instan. Mari sama-sama dengan keikhlasan kita, sama-sama kita membetulkannya dengan pelan-pelan, insya Allah dapat sesuai yang kita targetkan. Paling tidak tutur kata, tingkah laku kita yang sehari-hari dilihat, meskipun besar yang kita hadapi, insya Allah yang tadi kecil dan bahkan bisa hilang ataupun kita bentuk menjadi yang baik. Terima kasih atas kalian semua. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya, dan ilmu yang kita dapat hari ini sangat luar biasa. Ini adalah ilmu pengalaman. Pengalaman adalah menjadi guru kita yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spaghettinya yang bolanya sudah OTW. Baso. Pesan aja pesan. Tadi nggak pakai telur.